Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat semua. Puji dan syukur itulah yang selalu kita ungkapkan ketika kita semua merasakan dan menikmati akan pemeliharaan Tuhan. Baik ketika kita tidur tadi malam dan bangun pagi hari ini, bahkan ketika kita merasakan sepanjang sepekan perjalanan hidup kita. Kata puji dan syukur itulah yang sebenarnya kita ungkapkan, yang keluar dari lubuk hati kita yang terdalam. Dan dengan demikian kita mengakui saudara dan saya, anak-anak, ibu bapa, menikmati semua itu karena pengasihan Tuhan. Kita boleh ada di akhir pekan ini. Mari kita mengisi akhir pekan ini dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Sungguh kami menikmati semua pemeliharaanmu, kasih sayangmu sampai hari ini. Kami kini ada di akhir pekan. Kami akan mengisi hari kami, namun kami ingin Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu saat kami akan mendalami firman-Mu. Sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan, dan firman-Mu ini kami berlakukan dalam setiap kehidupan kami di akhir pekan ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Yesus Kristus, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 38, penekanannya pada ayatnya yang ke-36. Sungguh Tuhan memberi keadilan kepada umatnya dan berbelas kasihan kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya kekuatan mereka lenyap dan yang terikat ataupun yang bebas sudah tiada. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kasih dan keadilan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang kasih, berbicara tentang keadilan Tuhan, tentu kita semua tidak bisa membantah bahwa dialah sumber kasih itu, dialah sumber keadilan. Dialah Tuhan yang sangat adil dan Tuhan yang penuh belas kasihan. Hal itu terlihat ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan pun menyelamatkan manusia. Tuhan pun memberikan mereka kehidupan sejak zaman Adam dan Hawa. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya. Betapa besar dan kasih-Nya ketika Tuhan juga melihat keluhan umat-Nya, lalu mendengar umat-Nya keluar dan membawa keluar dari tanah perbudakan. Betapa besar kasih-Nya juga ketika keadilan Tuhan menyata pada saat bangsa Mesir berusaha untuk menindas umat-Nya, maka bangsa Mesir pun dipatahkan. Dan begitu adilnya Tuhan ketika Tuhan yang walaupun umat ini selalu melawan dan mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan menggenapi akan perjanjiannya, pemberian tanah yang sudah dijanjikan sejak nenek moyang Israel. Nah, saudara-saudara, itulah bentuk kasih dan keadilan Tuhan. Dan itu cara Tuhan untuk menyelamatkan. Maka ketika Dia menghadirkan Yesus Kristus, Dia hadir dalam rupa manusia, dalam pribadi Yesus yang kita sembah dan kita yakin. Allah yang hidup dan yang sudah ada di tengah hidup kita. Dan yang sudah menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Bagi kita semua yang percaya. Berarti Ia juga memberikan kasih-Nya itu kepada saudara dan saya dan semua umat manusia. Dan kita pun akan melanjutkan itu. Itulah bentuk kasih Tuhan. Dan itulah bentuk keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan ketika Dia juga mau mendengar setiap orang yang mau minta ampun, yang mengakui kesalahannya, yang mengakui dosanya, maka keadilan Tuhan berlaku dengan keselamatan. Tapi orang yang berkeras dan menganggap diri benar dan menganggap bahwa Tuhan tidak ada, maka Tuhan juga memberlakukan keadilan dengan cara membinasakan. Nah, saudara-saudara, itu cara Tuhan. Dan itu juga kasih Tuhan. Mari kita membawa kasih dan keadilan Tuhan itu. Tetap kita rasakan sebagai umat-Nya sekarang ini. Kita jalani segala sesuatu, kita laksanakan segala perintah-Nya yang terdapat dalam firman-Nya. Dan kita tetap menyembah kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Nya yang setia, maka kita pun juga akan merasakan kasih dan keadilan-Nya. Selamat menikmati akhir pekan, dan tetaplah percaya Tuhan sangat besar kasih-Nya
dan Dia tentu akan menegakkan keadilannya sepanjang hidup kita berkenan di hadapannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Rosna Erita. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk jemaat sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan berkati tiap pribadi, tiap keluarga. Kami berdoa untuk para diaken penatua dalam tugas panggilan mereka, pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati akan kehidupan keluarga mereka, bahkan karya kerja mereka. Kami berdoa juga untuk vikaris, Tuhan berkati dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk unit-unit misioner. Kami juga mau berdoa untuk panitia perayaan Natal Jemaat Sejahtera. Tuhan berkati segala persiapan yang mereka sudah rancang. Berkati juga akan badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Semua unsur yang ada di dalam jemaatmu, Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga di pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berkati para pemimpin kami. Engkau berkati akan aparat-aparat keamanan TNI maupun kepolisian. Engkau berkati juga dalam menyongsong masa-masa kampanye, dalam persiapan untuk memasuki pemilihan umum pada tahun depan. Biarlah negara kami tetap berada dalam satu rumah negara kesatuan Republik Indonesia yang didasari pada Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar Pancasila. Tuhan berkati agar negara kami tetap dalam lindungan Tuhan sepanjang perjalanan menuju pesta demokrasi pemilihan umum sampai selesai, dan Tuhan akan memberkati bangsa kami. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.